Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di belakang biro ini untuk melaksanakan kegiatan BKP kita. Apakah kabar teman-teman baik semua? Baik. Bimbingan kelompok kita ini ada baiknya kita semua mendaftar hadir. Yang saya pegang ini. Memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin menurut agama saya, agama Islam. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami memohon pernyataan dan bimbingan-Mu. Berikan kami kesehatan, semangat, dan pikiran yang jernih agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jauhkan kami dari gangguan dan hal-hal yang dapat menghambat proses belajar dan kerja kami pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kami ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sini saya akan memberitahukan teman-teman sekalian pengertian dari BKP kita. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan adapun tujuan dari BKP adalah: 1. Mampu berbicara di depan orang banyak. 2. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga ada belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat berkembang rasa. Yang ketujuh ada menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Adapun cara pelaksanaan BKP kita hari ini sebagai berikut. 1. Semua anggota diharapkan aktif berpendapat. 2. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. 3. Mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara dan menyampaikan pendapat secara bergantian sesuai kesepakatan. Dan adapun asas-asas BKP kita adalah: 1. Asas keterbukaan. Anggota kelompok bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa malu dan ragu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Anggota mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Yang ketiga ada asas kehormatifan. Pembahasan tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum berlaku. Yang keempat ada asas kerahasiaan. Hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia diharapkan tidak disebarluaskan. Sebelum kita masuk ke kegiatan, mari kita bermain game pengakraban, yaitu kebaikannya. Cara mainnya itu semua anggota melingkar, setiap orang secara bergiliran menyampaikan satu atau kebiasaan temannya yang ada di sampingnya. Contohnya itu seperti saya, di samping kanan saya ada Erlin. Erlin orangnya baik dan ramah.
Di samping saya ada Hestia, orangnya lucu. Di samping saya ada Grace, orangnya baik dan ramah. Di samping saya ada Habibullah, orangnya baik dan ramah. Di samping saya ada Najwa orangnya lemah lembut. Di samping saya ada Hamka, orangnya baik. Baiklah teman-teman, kita lanjut BKP kita dengan topik tidak hemat atau boros. Apakah teman-teman siap? Siap. Baiklah teman-teman, topik kita pada hari ini adalah tidak hemat dan boros. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Kita karena agar mahasiswa dapat mengatasi hemat, penting agar keuangan terkontrol dan kebutuhan di sini menjawab PK. Topik ini penting kita bahas agar kita bisa lebih teratur dan tidak boros. Di sini menjawab PK karena kan keuangan mahasiswa itu kan terbatas dalam jadi Menjawab PK kenapa penting dibahas? Karena ketika kita tidak hemat atau boros, kita akan berkendala di masalah ekonomi. di sini menjawab PK karena pada mahasiswa yang sering kehabisan uang sebelum akhir. Yang saya ambil dari kesimpulan ini, kita tidak boleh boros dan kita harus baik. Selanjutnya, apa faktor penghambatnya? Baik, lanjut. Apa faktor penyebabnya? Untuk menjawab PK, faktor penyebabnya adalah gaya hidup yang konsumtif. Menjawab PK, kurang bisa mengatur uang dan kebutuhan. Menjawab PK, pengaruh lingkungan pertemanan. Untuk menjawab PK, faktor penyebabnya mungkin karena berteman dengan orang-orang yang konsumtif. Jadi menjawab PK karena kurangnya penghasilan. Kesimpulan yang saya ambil dari sini, mungkin menyebutkan teman-teman yang memiliki gaya hidup yang luar biasa. Yuk, kita lanjut. Apa dampaknya dari topik yang kita bahas ini? Menjawab PK, uang menjadi cepat habis dan tidak bisa kembali kebutuhan yang ada. Jadi menjawab PK karena uang habis, mahasiswa dapat stres. Jadi menjawab PK karena uang habis yaitu kita akan berhutang kepada Tuhan. Untuk menjawab PK, dampaknya dari yang tidak hemat atau boros, mungkin uang akan habis dan akan merepotkan orang tua. Jadi menjawab PK dan kami itu tetap disuruh menabung dan terbawa-bawa dengan besar. Baik, kesimpulan yang diambil dari sini, mungkin kita bagaimana solusinya pada topik pembicaraan kita pada hari ini? Untuk menjawab PK, solusinya mungkin dengan menyisihkan uang jajan kita sedikit demi sedikit agar kita bisa menabung dan tidak boros. Untuk menjawab PK bisa membuat catatan pengeluaran uang dan memprioritaskan mana kebutuhan yang lebih penting. Untuk menjawab PK, solusinya yaitu menabung secara rutin dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Untuk menjawab PK, solusinya yaitu membuat batas pengeluaran. Misalnya hari ini itu pengeluarannya cuma 20.000. Untuk menjawab PK, kita harus mengontrol diri. Maka seperti kita ambil dari sini, membuat catatan apa yang harus kita beli di setiap bulannya. Baiklah teman-teman, agar komitmen kita semakin teguh pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan games peneguhan komitmen yang berjudul. Baiklah teman-teman, agar komitmen kita semakin teguh pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan games peneguhan komitmen yang berjudul Saya Lakukan. Di sini, jika
Jika hitungan ganjil, maka teman-teman memegang pipi kiri. Jika hitungan genap, maka teman-teman memegang telinga sambil tersenyum. Saya tinggal makannya. Baik teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusinya, saya ingin mendengarkan komitmen teman-teman. Silakan masing-masing menyampaikannya. Saya berkomitmen untuk hidup lebih hemat, disiplin dalam mengatur uang, dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran pribadi. Saya akan berkomitmen untuk memprioritaskan mana kebutuhan yang lebih penting. Izin menjawab PK, saya berkomitmen saya akan mulai menabung sedikit demi sedikit. Izin menjawab PK, saya berkomitmen untuk Menabung lebih bijak. Izin menjawab PK, saya berkomitmen untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Baik teman-teman, waktu kita sudah hampir habis atau berakhir. Silakan teman-teman menyampaikan kesan yang dirasakan pada kegiatan BKP kita hari ini. Untuk menjawab PK, kesan saya pada BKP kita kali ini, saya lebih tahu bahwasannya kita harus bisa menabung dan membiasakan diri untuk menabung sedikit demi sedikit. Untuk menjawab PK, kesan yang saya dapat dari topik ini yaitu mengingatkan saya pentingnya mengelola keuangan sejak dini. Izin menjawab PK, kesannya yaitu saya menyadari bahwa sikap boros dapat menimbulkan masalah finansial. Dengan KPK, saya menyadari kalau sikap tidak hemat atau boros itu adalah suatu perilaku yang buruk dan menakutkan. Izin menjawab PK, kesan yang saya dapatkan dari topik kita kali ini bahwa sebagai mahasiswa kita harus dapat mengelola keuangan. Baik teman-teman, selanjutnya kapan lagi kita akan melaksanakan kegiatan BKP kita pada BKP kita ini hari dan Saya rasa kita akan melanjutkannya di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 di belakang gedung biro pada jam 10. apakah teman-teman setuju? Setuju. Sebelum kita tutup kegiatan BKP kita ini, silakan teman-teman menyampaikan pesan dan harapan teman-teman tentang BKP kita pada hari ini. Pesan dan harapan saya semoga kedepannya dapat lebih bijak dalam menggunakan uang dan terbiasa hidup sederhana serta hemat. Sebelum KPK, pesan dan harapan saya harap saya lebih hemat dalam mengatur uang. Izin menjawab PK, kesan yang saya dapat adalah kita harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, dan juga harapan yang saya dapat kita harus bisa hidup lebih teratur dan mandiri secara finansial. Izin menjawab PK, sisanya yaitu sebagai mahasiswa kita harus belajar mandiri secara finansial, dan harapannya yaitu semoga mahasiswa mampu mengatur keuangan. Sebelum menjawab PK, pesan saya supaya mahasiswa sedikit demi sedikit untuk menyisakan pendidikan yang menambah anak tidak boros. Harapannya dia akan menjadi disiplin dan tidak boros sekalipun. Baik teman-teman, untuk mengakhiri BKP kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin agama saya Islam. Ya Allah, ya Tuhan Maha Baik, kami bersyukur atas pertanyaan-Mu sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kebersamaan yang telah kami rasakan ini. Jika selama kegiatan tadi terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan kami mohon maaf kepada Engkau. Semoga apa yang telah kami pelajari dan bermanfaat dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya BKP kita pada hari ini, saya ingin mengetahui apa saja yang kalian dapat dari kegiatan BKP kita ini. Saya ingin teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi
DMB 3 yang akan saya berikan kepada teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Ena E. 1, 2, 3. Ena E BKP. Ena E BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. Ena E BKP. Ena E BKP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.